Cintaku padamu itu bagaikan diare, tak bisa kutahan terus keluar begitu aja. Halo, kembali lagi bareng gue di sini. Kali ini gue akan ngerangkum Data Life Arusu Install. BTW ini cerita dari gamenya ya. Oke, biar cepet kuy kerangkumannya. Skuy! Cerita dimulai di suatu pagi yang cerah. Shido yang masih tidur dibangunkan oleh seseorang. Bangun, ayo bangun, Shido sayang. Saat Shido bangun, ternyata yang membangunkannya itu adalah Maria. Maria di sini memakai baju penyihir dan ruang kamar Shido sekarang berubah menjadi gaya abad pertengahan. Di sini Shido itu bingung terus duduk. Nah, terus dia tuh dikasih perlengkapan oleh Maria. Ya, perlengkapan itu adalah perlengkapan yang biasa dipakai oleh pahlawan di game RPG. Di malam sebelumnya, di ruang tamu keluarga Itsuka, ada Shido dan Maria yang lagi ngobrol. Di sini Maria bilang kalau dari tadi dia mendengarkan cerita dari Tohka dan kawan-kawan tentang bagaimana mereka itu bisa bertemu dengan Shido. Nah, semua itu dilakukan Maria untuk mengetahui apa itu cinta. Lalu kita dikasih tahu kalau rumah Shido dan dunia Shido sekarang itu bukan dunia yang asli, melainkan itu adalah sebuah dunia virtual yang diciptakan oleh Ratatox. Jadi beberapa hari yang lalu Shido itu memasuki sebuah permainan di dunia virtual tersebut untuk berlatih untuk bercinta dengan para spirit. Ini lebih ke cara mendalami perasaan mereka, bukan bercinta yang nge-skui gitu. Tapi apesnya terjadi sebuah bug yang membuat Shido dan para spirit terjebak di dalam dunia virtual tersebut, dan mereka itu udah bersama Maria beberapa hari. Kembali ke percakapan Shido dan Maria, intinya di sini Shido itu menjelaskan kalau dia bertemu dengan para spirit dalam keadaan yang berbeda-beda, kadang dalam genting, kadang dalam hal yang biasa gitu. Terus Maria itu menemukan sebuah solusi dan Maria itu pamit untuk pergi. Nah, di sini Shido itu bingung apa yang akan dilakukan oleh Maria. Lalu kita kembali ke masa sekarang, tepatnya waktu Shido yang baru bangun tidur tadi terus kebingungan. Dan di sini Shido itu akhirnya ingat kejadian kemarin. Nah, rupanya Maria itu dapat merubah dunia virtual ini dengan keinginannya, dan sekarang dunia virtual ini bersettingkan dunia fantasi kayak di isekai gitu. Dan semua ini Maria lakukan untuk mempelajari tentang cinta, karena di dunia fantasi ini akan banyak hal besar yang terjadi. Makanya dia merubah setting dunia yang biasa menjadi dunia yang fantasi gitu. Jadi ya biar lebih banyak hal yang besar terjadi gitu. Dan ya pada akhirnya Shido itu mengalah dan ikut permainan Maria untuk mengalahkan Raja Iblis. Lalu di sini Shido ganti baju dan ikut Maria untuk mencari sekutu untuk perjalanan mereka. Dan saat Shido keluar rumah, dia dikagumkan dengan pemandangan yang kayak isekai banget gitu. Wah, ini kok beda banget sama dunia gua. Gak ada mobil tapi adanya kereta ditarik kuda. Waduh. Lalu mereka pergi ke sebuah kedai yang menjadi tempat para pahlawan berkumpul dan minum-minum. Nah, saat mereka masuk, Shido itu kaget soalnya yang jadi bartendernya itu adalah Reine. Tapi ini bukan Reine yang asli, melainkan ini adalah NPC. Lalu Shido dan Maria itu bikin party. Nah, di sini Shido itu minta rekomendasi ke Reine. Terus dipanggillah seorang kesatria sekaligus pendeta, dan dia adalah Tohka. Nah, di sini Tohka itu menyapa Shido dan Maria gitu. Nah, di sini kemampuan Tohka adalah menggunakan sihir penyembuhan dan bertarung gitu. Lalu Reine memanggil orang lagi dan keluarlah seorang kesatria. Dia adalah Miku. Lalu Reine memanggil orang lagi dan keluarlah Yoshino. Di sini kelas Yoshino adalah penari. Lalu Reine manggil orang lagi dan keluarlah Kotori. Nah, Kotori ini adalah seorang pembunuh dengan kemampuan membunuh yang tak terbatas. Lalu dipanggil lagi dan keluarlah Yamai Basudara, spesialis pertempuran udara alias kesatria naga. Lalu Reine memanggil orang lagi. Nah, orang ini tuh agak berbeda nih, karena di setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Siapakah dia? Dia adalah Origami yang merupakan Raja Iblis. Iya, bener, Raja Iblisnya si Origami. Dan ya seperti yang kalian duga, di sini Shido itu kaget gitu ya. Loh, Origami, lo bos terakhir. Ngapa Raja Iblis ada di kedai minum sih? Loh, bentar. Tujuan kita itu buat ngalahin Raja Iblis kan? Lalu Reine jelasin kalau Origami itu bukan musuh yang harus Shido kalahkan, karena di dunia ini ada beberapa Raja Iblis dan Origami bisa menjadi sekutu Shido. Lalu Tohka dan Origami bertengkar karena Origami itu bilang seorang pendeta seperti Tohka tidak bisa bersama Shido karena dia itu adalah hamba Tuhan. Dan cara agar Tohka bisa bersama Shido, Shido harus menjadi seorang dewa. Waduh, Shido harus jadi seorang dewa. Dan muncullah sekte penyembah Shido. Selagi Origami dan Tohka bertengkar, Shido itu tanya kepada Reine apakah ada anggota lagi. Lalu Reine memanggil satu orang lagi dan keluarlah siapakah dia? Dia adalah Kurumi. Lalu di sini dia memperkenalkan dirinya. Saya Tokisake Kurumi, seorang penduduk desa. Lalu Shido bilang,
kamu bohong. Dan kemudian Kurumi nunjukin kelasnya dan ternyata benar dia hanyalah penduduk desa yang manis, anggun, dan cantik. Dengan demikian kelompok pahlawan yang bertujuan untuk mengalahkan Raja Iblis telah terbentuk. Shido sebagai pahlawan yang dipaksa, terus si Maria sebagai mage sekaligus pemimpin kelompok, Tohka sebagai pendeta sekaligus kesatria yang bisa disebut dengan Clerit, lalu ada Miku sebagai kesatria, terus Yoshino sebagai penari, terus ada Kotori yang sebagai assassin atau pembunuh, lalu ada Yamai Basudara sebagai Dragon Knight and the Dragon, lalu ada Origami sebagai Raja Iblis, dan Kurumi sebagai penduduk desa biasa. Lalu mereka pergi ke Kastil Iblis yang berada di benua utara dengan mengendarai kereta kuda yang bertuliskan The Ratatox. Buset. Waktu di perjalanan mereka bertemu dengan Slam, dan saat Miku mau menghadapi Slam tersebut, dia malah terjatuh karena pedangnya itu besar dan berat banget. Saat Tohka mau nolongin, mereka berdua malah kena Slam, yang ngebuat pakaian dan zirah mereka itu lama-lama meleleh sedikit demi sedikit. Waduh, sedikit demi sedikit, lama-lama zina mata. Cuak. Sementara Maria, dia itu santuy-santuy aja, soalnya dia adalah seorang penyihir, jadi ya pakaiannya itu anti meleleh gitu. Waduh, aman banget ini. Lalu para slime itu bergabung menjadi slime raksasa. Untungnya Tohka itu dapat mengalahkan slime tersebut dengan sihir penyembuhannya. Ya, soalnya para monster-monster tersebut itu lemah banget sama sihir penyembuhan itu. Singkat cerita, setelah melewati cobaan yang panjang, mereka akhirnya sampai ke kastil Raja Iblis. Lalu mereka bertarung dengan Raja Iblis tersebut dan menang. Tapi ternyata tidak semudah itu, Verguso. Raja Iblis itu bangkit lagi dengan bentuk barunya dan mengamuk. Nah, di sini Shido itu kaget soalnya Raja Iblis itu punya niatan membunuh yang sangat besar. Terus Maria itu bilang, mungkin ini adalah bug. Lalu mereka melanjutkan pertarungan mereka. Nah, di sini saat Maria akan terkena semburan api, Shido itu melindungi Maria, tapi apesnya Shido itu malah terluka. Lalu mereka bertarung lagi dan menang. Singkatnya, setelah permainan berakhir, mereka semua itu kembali ke dunia asli. Lalu di pagi harinya mereka itu bertemu lagi dan ngebahas petualangan mereka tadi. Dan di sini Maria masih belum mengerti tentang cinta. Ya wajarlah, dia itu kan seorang AI. Nah, di sini Origami itu nyaranin sebuah metode agar Maria itu lebih paham tentang cinta, yaitu Stockholm Syndrome. Jadi, lebih gampangnya itu, jika korban itu menghabiskan waktu lebih banyak dengan pelaku, itu akan menumbuhkan rasa simpati atau kasih sayang. Dan Origami itu nyaranin ngebuat Shido sebagai sandera. Ya, di sini Shido itu panik dan menolak hal tersebut, dan cerita pun selesai. Oke, itu tadi ceritanya. Iya, memang ceritanya itu pendek, makanya video ini akan pendek gitu. Ya, untuk lebih lanjutnya kalian mainin aja gamenya yang ada di PS4 atau PC kalau nggak salah. Itu judulnya itu Dead Alive Arusu Install kalau nggak salah. Atau apa, gue lupa, nggak pernah main soalnya. Pokoknya itu dah, kalau ada yang kurang gue minta maaf dan bisa ditambahin kalau mau. Oke, gue pamit dulu, bye!